kita lanjut. Jadi kita mau pakai background gambar untuk gambar pola. Ini gambar pattern. Contoh misalnya kita ambil salah satu ya. Saya ambil gambar pola ini gratis. Ada juga nanti yang berbayar, tapi ini yang gratisnya. Saya ambil gambar ini. Apa bedanya gambar pola dengan gambar yang biasa? Kalau gambar pola itu filenya biasa kecil, ukurannya kecil, dan dia bisa kita pakai sebagai background di web kita dengan cara nanti di repeat gambarnya, gambar kecil tapi diulang, jadi kan seakan-akan dia gambar besar. Itu jauh lebih hemat kita pemakaian size gambar, karena kan makin besar gambar berarti kan makin berat website kita. Kalau kita pakai gambar ukuran gede itu butuh sekian mega mungkin ya, besar. Kalau kita pakai gambar kecil seperti ini yang ukurannya hanya 12 KB, tapi gambarnya ukurannya ya kecil seperti ini, gambar yang kecil nih ya. Kalau kita web ukuran nggak akan penuh di layar website kita. Kalau gambarnya cuma segini, caranya supaya penuh gimana? Nanti gambarnya diulang. Makanya gambarnya kan kalau kita lihat sudut kiri, sudut kanannya, ini memang gambar pola yang bisa diulang ya. Jadi kalau gambar ini diulang 2 kali ke kanan, berarti nanti kan akan diubah di sini. Jadi kita contohkan. Nama file gambarnya webdark.png ya. Saya copy nama gambarnya. Kita mau pasang gambar ini di body di website kita, di website kita. Contohnya tadi website kita ini kan SCA. Oke. Di body ini saya langsung buat inspect elemen aja supaya langsung kelihatan hasilnya. Nanti kita pindahin ke CSS background, kemudian URL, kemudian gambarnya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini udah penuh dengan web dark ini, website kita penuh karena defaultnya background ini repeat, dia defaultnya repeat, kecuali di sini saya buat no repeat. Kalau saya buat di sini no repeat, maka gambar aslinya ukurannya hanya segini saja. Ini gambar aslinya, ukurannya segini saja. Oke, kalau di sini saya nggak buat apapun, defaultnya berarti kan repeat tuh. Kalau saya buat di sini repeat X, dia repeatnya sebanyak horizontal seperti ini. Nah, dari sini tadi gambar aslinya ke kanan dia repeat berapa kali ulang ini, seperti ini. Kalau saya buat di sini repeat Y, dia mengulangnya ke bawah sejauh titik Y-nya atau koordinat vertikalnya. Kalau saya nggak buat apapun di sini atau saya buat repeat, tadinya seperti ini, dia repeat sebanyak X dan sebanyak Y ke bawah. Oke, nah, itu penggunaan background repeat. Nah, seperti itu. Karena di sini di body sudah kita pasangin warna gambar background. Kalau kita lihat kembali lagi ke RGB tadi, yang di bagian header ini kan tadi kita pasang warna apa ini? Kemudian ada alpha di sini 0,5. Inilah gunanya alpha. Ada background, ada transparansi, dia ada transparan. Kalau saya buat di sini satu, warnanya solid. Ini warna solid, warna utuh. Kalau saya buat 0, ya dia sama sekali transparan 100%. Jadi kalau saya buat 0,9, dia agak-agak transparan begitu. Nah, ini gunanya alpha. Kalau saya buat 0,5, kan lebih transparan lagi. Itu gunanya RGBA. Oke, sekarang saya copy ini ke CSS kita, di body kita pakai background ini tadi, kemudian di header kita pakai background color ini kemudian selebihnya kenapa navigasi ini nggak kelihatan? Karena navigasi kita nggak pasang background ya, karena kita nggak pasang background di navigasi, otomatis backgroundnya background yang body itu terikut ya. Jadi kalau kasusnya kayak begini, karena background kita sudah ada pakai background warna dan warnanya gelap, hitam dark, kan dark, maka di sini lebih cocok kita pasangin warna putih di nav atau di semua class box lah ya. Ini tadi kan class box ini dipakai di nav, dipakai juga di sini, di tengah, di kanan ini kan. Jadi kalau saya pasangin di class box ini background warnanya white, jadinya seperti ini. Nah, perlu dia bisa kelihatan teksnya. Oke, seperti itu. Jadi di class box saya pasangin background white.
background color bisa, background juga bisa. Oke, seperti itu. Lalu ini tadi, ini kenapa logonya nggak kelihatan? Oh, nggak ada filenya nih ya, nggak ada filenya. Ya kalau kita punya logo, gambar dan namanya logo di JPG nanti yang muncul di sini. Gambar logonya. Contoh misalnya saya ambil aja logonya. Ini. Ini filenya file SVG, tapi bisa juga sih kalau kita mau pakai. Ini filenya file SVG, saya simpan ya. Mari, nama filenya berarti kan logo.svg. Oke, nama filenya logo.svg. Jadi di header, kalau saya mau munculkan logo tersebut, saya panggillah filenya logo.svg. Ya, ini sebagai contoh saja, seperti itu. Oke, jadi penggunaan background color, background image ya seperti ini saja, nggak ada yang spesial di sini. Ya tinggal kalau kasusnya kayak begini dark, ini teksnya ini lebih bagus, dia warnanya jangan gelap seperti ini. Misalnya di bola agak redup sedikit, apakah opacity-nya diatur, misalnya opacity 0,5 seperti ini, dia agak redup ya 0,7. Kenapa kita redupkan? Supaya oleh pembaca nanti website kita tersebut, dia fokusnya nggak terlalu ke banyak hal. Kalau kita buat di sini terang kan berarti fokusnya bisa ke banyak bagian ini dia fokus, bagian ini dia fokus. Tapi kalau kita agak redupkan, dia fokusnya mungkin ke bagian judul perlu kita bold, perlu buat dia agak cetak tebal. Tapi kalau yang konten seperti ini dibuat agak redup. Contohnya kayak tanggal waktu gini kan nggak terlalu penting, dibuat agak redup. Seperti itu. Kecuali nanti misalnya di FB ini kan baru dia redirect ke halaman detail berita itu kontennya baru nanti dibuat dengan tulisan yang agak lebih menonjol ya. Nah seperti itu cara kita mewarnai pewarnaan di web. Jadi kalau backgroundnya gelap, teksnya itu terang. Kalau teksnya terang, backgroundnya itu gelap ya, atau sebaliknya begitu. Jangan saling mendominasi antara konten dengan background. Nah, kalau seperti ini kan backgroundnya putih, teksnya yang dibuat hitam, tinggal agak diredupkan mungkin ya, opacity ya. Ada nama properti di CSS opacity, gunanya untuk kita bisa membuat bagian atau teks itu supaya dia agak redup ya, atau transparan juga bisa pakai opacity ini. Kalau kita membuat dia transparan, nilainya opacity ini 0 sampai 1, sama kayak alpha. Kalau di RGB ada di 0 sampai 1 nilainya. Kalau 1 ya berarti itu kan solid, warna utuh. Kalau 0 ya sama sekali nggak nampil. Kalau 0,7 misalnya, 0,6 agak redup sedikit. Itu gunanya opacity. Lebih ya 0,6. Oke, kita sudah mencontohkan background image, background repeat. Yang belum apa tadi? Background position ya. Background position itu misalnya begini, contoh kasusnya. Saya punya gambar, misalnya gambar yang cocok kira-kira dipakaikan di sini apa ya? Ya misalnya gambar logo inilah ya. Gambar logo ini tadi saya kebetulan pakai IMG, tapi ya untuk menampilkan gambar di sini bukan pakai background, tapi pakai elemen HTML IMG. Misalnya begini, saya mau pakai gambar logo ini, saya mau menampilkannya di sini, di sudut kiri, jadi sudut kanan bawah kelas sidebar. Ini kan yang kiri ini kan kelas sidebar nih. Nah, kelas sidebar. Di kelas sidebar, kemudian di dalamnya kan ada box. Nah, ini box ini. Saya mau taruh gambar logo ini di belakang, di background di sini, di sudut kanan bawah ini. Berarti caranya begitu. Background URL, terus nama filenya tadi kan logo.svg, nama filenya. Kemudian defaultnya kan seperti ini, karena defaultnya backgroundnya kan dia repeat Y. Saya nggak mau di repeat, saya mau pakai saya nggak mau di repeat, tapi kan saya pakai no repeat. Nah, muncullah gambarnya di sini di sudut 0,0 dari kelas box di dalam sidebar ini kan di sini dia 0,0 ya defaultnya.
Oke, kemudian warnanya transparan. Saya mau warnanya putih. Kalau warnanya putih, saya buat di sini white. Oke, jadi warna sekarang class size box yang ada di dalam class sidebar ini, dia punya background warna putih, lalu dia punya juga gambar. Nah, di sini gambarnya 0,0. Saya mau gambar ini di sudut sini kanan bawah. Berarti kan saya harus memposisikan X-nya berapa, Y-nya berapa, dan begitu. Defaultnya tadi 0,0 ya. Kalau saya buat di sini 100 px, kemudian Y-nya saya buat 100 px, ya posisi gambar itu di sini. Ini gunanya background position. Ini artinya dari sini kemari itu 100 px nilainya. Dari atas sini kemari nilainya 100 px, makanya gambarnya posisinya di sini. Kalau saya mau di sini sudut kanan bawah, saya harus tahu di berapa nilai X, Y di sini, kan ribut itu, berapa nilai X, Y di sini. Kita harus apa namanya, seperti ini, try and error jadinya. Nah, kayak gini kita geser-geser dia. Ada cara lain, caranya misalnya bisa dengan right bottom. Nah, seperti ini. Jadi selain dengan titik koordinat X, Y nya itu satuannya tadi ya, pixel, bisa juga dengan persen, bisa juga dengan seperti ini, nilainya itu dengan nama posisi. Jadi nilainya ini X, ini Y. Jadi untuk X nya di sini nilainya bisa left, defaultnya left, right, center. Nilainya left, right, center. Kalau center berarti di tengah. Oke, kalau right berarti di kanan. Nilai Y nya ini ada nilainya top, ya defaultnya top di atas, atau bottom, atau center. Top, bottom, center itu untuk titik koordinat vertikalnya Y nya. Kalau saya di kanan bawah berarti kan right bottom. Seperti itu untuk class size box yang di dalam sidebar ini. Oke, berarti ini apa nih, sidebar titik box ya, sidebar titik box. Saya copy kemana. Oke, itu penggunaan background position, background kayaknya udah semua ya. Background ini juga pakai background karena ini sama-sama sidebar box juga nih nama kelasnya. Oke, kira-kira seperti itu. Saya sudah mencontohkan background position, background image, background liquid, background color. Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Jadi tadi logonya kan filenya ukuran asli, file logonya aslinya ukurannya itu 59 kali 66 px ya, 59 kali 66 px. Kalau mau dibesarkan ya tinggal di sini di IMG ini, nanti di CSS bisa dengan widthnya berapa, 70 misalnya, atau berapa lah mau dibuat, terserah. Gitu aja cara ngebesarinnya, widthnya digedein, atau bisa juga dengan height-nya yang digedein. Kalau kita gedein widthnya, seperti misalnya 100, maka height-nya dia ngikut. Height-nya akan jadi 111,86. Kalau saya gedein height-nya, maka height-nya jadi 100, width-nya jadi 89,39, width-nya ngikut. Tapi kalau misalnya saya buat width sama height sama-sama 100, bisa juga. Nah, dipaksa lah gambar ini berukuran 100 kali 100. Kira-kira seperti itu. Di mana nih dibuat? Di IMG. Jadi di CSS kita juga bisa memaksa IMG ini dengan ukuran tertentu. Misalnya IMG width berapa tadi? 100 kali 100 kali. Cuman berbahayanya kalau kita pakai cara seperti ini, width sama height-nya sama-sama kita kasih nilainya. Kalau gambarnya ini kan kebetulan gambarnya gambar bentuk kotak ya. Kalau gambarnya gambar white misalnya, gambar yang lebar ukurannya, gambar aslinya misalnya ukuran white, lalu kita paksa dia dengan ukuran width sama height-nya sama-sama 100, kan nanti agak tertarik ya gambarnya, karena tidak proporsional. Tidak proporsional image rasionya nggak proper, jadi gambarnya kayak ketarik gitu. Supaya lebih aman, kita bisa menggunakan cara salah satunya saja, width-nya saja atau height-nya saja, karena nanti kalau width-nya kita buat, height-nya ngikut, atau sebaliknya. Seperti itu kira-kira